Kalau dipikir-pikir, apapun yang kita lakukan seringkali tidak dihargai. Kita merasa diremehkan, atau bahkan tidak dianggap. Rasa itu memicu kita untuk mencoba berbagai cara. Mungkin dengan tampil lebih kuat, lebih berkuasa, atau lebih dominan, akan dihormati dan dihargai. Tapi anehnya, setelah semua usaha itu, rasa kosong tetap ada. Kamu masih merasa diremehkan. Penghormatan yang benar datang bukan dari sikap pamer atau menguasai orang lain. Kekuatan yang membuat orang menghargaimu lahir dari dalam diri. Ada 5 fondasi yang perlu kamu bangun. Setiap fondasi akan mengubahmu. Dari pria yang merasa lemah menjadi pribadi yang benar-benar berharga dan dihormati. Banyak pria berpikir, mandiri secara emosional berarti kamu harus jadi robot. Tidak boleh sedih, tidak boleh marah, tidak boleh merasa sakit. Itu salah besar. Itu bukan kemandirian, itu penindasan diri. Pria yang mandiri secara emosional adalah pria yang mampu mengolah perasaannya tanpa menjadikan perasaannya sebagai urusan orang lain. Ia bisa merasa kecewa, tapi ia tidak merengek. Ia bisa marah, tapi ia tidak meledak-ledak. Ia bisa merasakan kesepian, tapi ia tidak mengemis perhatian. Pria yang lemah menjadikan perasaannya sebagai senjata. Setiap kali dia kecewa, seluruh dunia harus tahu. Setiap kali ia marah, semua orang di sekitarnya harus kena imbasnya. Ia selalu butuh tepuk tangan, pengakuan, dan pujian dari orang lain untuk merasa dirinya berharga. Ketika pujian itu tidak datang, ia akan merasa gelisah, marah, dan mulai menyalahkan keadaan. Ia tidak punya pusat gravitasi di dalam dirinya. Pusatnya ada di luar, yaitu di tangan orang lain. Contoh sederhana, bayangkan kamu mendapat kritik dari atasan. Pria yang tidak mandiri emosional akan langsung tersinggung, menganggap atasan itu membencinya, lalu mengeluh ke teman-temannya. Sepanjang hari, pikirannya dipenuhi rasa kesal dan amarah. Padahal, yang terjadi hanyalah umpan balik dari pekerjaannya. Sekarang, bayangkan pria yang mandiri secara emosional menghadapi situasi yang sama. Saat mendengar kritik, ia merasakan sedikit ketidaknyamanan, itu wajar. Tapi, ia tidak membiarkan rasa itu mengendalikan tindakannya. Ia diam, memproses informasi, lalu bertanya, apa yang bisa saya perbaiki dari kritik ini? Ia tidak menjadikan atasan sebagai musuh, dan ia tidak menjadikan perasaannya sebagai alasan untuk berhenti bekerja. Penghormatan datang dari orang yang melihatmu stabil. Orang tidak menghormati pria yang setiap hari panas dingin, tergantung suasana hati orang lain. Orang menghormati pria yang bisa jadi batu karang di tengah ombak, yang tahu dirinya stabil meskipun dunianya sedang bergejolak. Saat kamu tidak membutuhkan validasi atau simpati orang lain, kamu secara otomatis menunjukkan kekuatan yang jarang dimiliki. Bagaimana cara memulainya? Pertama, ketika perasaan kuat datang, berhentilah sejenak, jangan langsung bereaksi. Kemandirian emosional adalah langkah pertama untuk membangun diri yang benar-benar kuat, yang tidak lagi bergantung pada dunia luar. Ada sebuah pola pikir berbahaya yang seringkali tidak disadari. Pola pikir itu membuatmu merasa tidak punya kendali atas hidupmu sendiri. Pola itu adalah mentalitas korban. Mentalitas korban adalah ketika kamu menyalahkan semua hal di luar dirimu atas kegagalan atau kesulitan yang kamu hadapi. Ketika gagal, kamu menyalahkan nasib. Ketika ditipu, kamu menyalahkan penipu. Saat hubungan hancur, kamu menyalahkan mantanmu. Sikap ini sangat sering terjadi dan membuatmu merasa bahwa kamu hanyalah sebuah boneka yang digerakkan oleh nasib buruk. Seorang pria yang lemah akan terus menceritakan penderitaannya. Ia butuh simpati, ia butuh orang lain mengasihani. Tapi simpati tidak akan memberimu kekuatan. Simpati hanya memberikan rasa nyaman yang palsu. Orang lain mungkin merasa iba, tapi mereka tidak akan menghormatimu. Pria yang dihormati melihat kegagalan sebagai bahan pelajaran, bukan hukuman. Ketika masalah datang, ia tidak bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Ia langsung bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan sekarang?" Ia fokus pada apa yang ada dalam kendalinya, bukan hal-hal yang tidak bisa ia ubah. Contohnya begini, kamu dipecat dari pekerjaan. Pria dengan mentalitas korban akan menyalahkan bos yang tidak adil, perusahaan yang buruk, atau bahkan ekonomi yang sedang lesu. Ia akan duduk di rumah, mengeluh, dan menunggu kesempatan datang padanya. Pria yang menolak jadi korban akan berpikir lain. Ia mungkin merasa sakit hati,
tapi ia akan menerima fakta itu. Ia akan bertanya, apa yang membuat saya dipecat? Apakah keterampilan saya kurang? Atau saya harus mencari bidang yang berbeda? Ia segera merapikan riwayat kerjanya, mengambil kursus online baru, dan mulai membuat rencana. Ia mengambil alih kemudi hidupnya. Sikap ini menunjukkan sebuah kekuatan yang luar biasa, tanggung jawab pribadi. Orang lain akan melihatmu sebagai individu yang bisa diandalkan, yang mampu bangkit dari kesulitan. Mereka menghormatimu karena mereka tahu kamu adalah nakoda bagi kapalmu sendiri, bukan sekedar penumpang yang menunggu badai reda. Dengan menolak jadi korban, kamu mengambil kembali kekuatanmu. Kamu tidak lagi menyerahkan nasibmu ke tangan orang lain. Banyak pria terjebak dalam jebakan hasil. Mereka berpikir, penghormatan datang saat kamu punya banyak uang, jabatan tinggi, mobil mewah, atau badan atletis. Obsesi pada hasil ini membuatmu merasa berharga hanya saat kamu berhasil. Tapi, apa yang terjadi saat kamu gagal? Apa yang terjadi saat bisnis bangkrut, pekerjaan hilang, atau tubuh tidak lagi sempurna? Pria yang lemah akan hancur. Nilai dirinya terikat pada hal-hal yang bisa hilang kapan saja. Ketika hasil tidak sesuai harapan, ia merasa dirinya juga gagal. Ia kehilangan arah dan semangat karena satu-satunya tujuan yang ia lihat sudah sirna. Penghormatan yang benar-benar kuat tidak datang dari pencapaianmu, melainkan dari siapa dirimu saat mengejar pencapaian itu. Fondasi ini dibangun dari sebuah mentalitas yang berbeda, mencintai proses. Pria yang menghargai proses menemukan makna dalam perjuangan, disiplin, dan pengorbanan harian. Ia tidak hanya senang saat mencapai garis finish, tapi ia juga menikmati setiap langkah di lintasan. Ia menemukan kepuasan dari membangun sebuah kebiasaan baru, dari mempelajari hal baru, dari memperbaiki diri sedikit demi sedikit setiap hari. Misalnya, kamu ingin membangun badan yang bagus. Pria yang hanya fokus pada hasil akan semangat di awal. Tapi saat melihat timbangan tidak bergerak, ia akan menyerah. Ia tidak peduli pada prosesnya, ia hanya peduli pada angkanya. Sebaliknya, pria yang mencintai proses menikmati saat ia mengangkat beban yang lebih berat dari kemarin. Ia menikmati sensasi otot yang bekerja. Ia menikmati konsistensi datang ke tempat latihan setiap hari. Baginya, hasilnya hanyalah bonus. Kemenangan utama ada pada kedisiplinan yang ia tanamkan pada dirinya. Dengan mencintai proses, kamu membangun karakter yang tidak bisa dihancurkan. Saat bisnis gagal, kamu tidak kehilangan semangatmu. Kamu masih punya disiplin, etos kerja, dan kemampuan untuk memulai lagi. Saat hubungan berakhir, kamu tidak kehilangan dirimu. Kamu masih punya kemampuan untuk belajar dan tumbuh. Karakter yang kamu bangun dari proses ini jauh lebih berharga daripada hasil apapun. Orang menghormatimu bukan karena pencapaianmu, tapi karena mereka melihat ketangguhan, ketekunan, dan dedikasi yang kamu miliki. Mereka menghargai pria yang bisa bangkit dari kegagalan karena pria itu punya fondasi yang kokoh. Bukan hanya tumpukan pencapaian yang bisa runtuh kapan saja. Banyak pria berpikir, agar disukai dan dihormati, kamu harus selalu tersedia untuk semua orang. Kamu harus selalu berkata iya saat dimintai tolong. Tidak peduli seberapa sibuk atau lelahnya kamu takut mengecewakan, takut dianggap tidak baik, dan takut sendirian. Tapi, sikap ini adalah jebakan. Pria yang tidak punya batasan diri akan merasa seperti keset. Ia terus-menerus memberikan waktunya, energinya, dan bahkan uangnya, sampai ia sendiri merasa kosong dan marah. Ia sering disebut pria baik, tapi di dalam hatinya ia penuh dengan kebencian karena merasa dimanfaatkan. Ia tidak bisa menghormati dirinya sendiri. Jadi bagaimana orang lain bisa menghormatinya? Memiliki batasan adalah sebuah tindakan menghargai diri sendiri. Batasan adalah garis yang kamu tarik untuk melindungi waktu, energi, dan emosimu dari orang lain. Batasan ini bukan soal egois, melainkan tentang mengajar orang lain bagaimana seharusnya mereka memperlakukanmu. Contohnya begini, kamu punya teman yang sering meminjam uang tapi jarang mengembalikan. Pria yang tidak punya batasan akan terus memberi pinjaman. Meskipun ia sendiri sedang kesulitan keuangan, ia tidak berani berkata tidak, karena takut temannya akan marah. Pria yang punya batasan akan berkata tidak dengan sopan tapi tegas. Ia mungkin berkata, maaf, kali ini saya tidak bisa bantu.
Keuangan saya saat ini juga pas-pasan. Ucapan ini mungkin tidak menyenangkan, tapi justru membangun penghormatan. Teman itu mungkin akan sedikit kecewa, tapi ia belajar bahwa ada batasan yang tidak bisa dilanggar. Ia tahu bahwa kamu punya harga diri dan tidak bisa dimanfaatkan. Ketika kamu berani mengatakan tidak dengan jelas, kamu mengirim sinyal kuat ke dunia bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Kamu tidak tersedia 24 jam untuk semua orang. Dan energimu adalah aset yang berharga. Orang akan menghormati pria yang punya prinsip, bukan pria yang bisa dimanipulasi dengan mudah. Mereka akan melihatmu sebagai individu yang kuat, yang tahu persis apa yang dia inginkan. Batasan itu adalah benteng pribadimu. Membangun benteng, itu adalah langkah penting untuk membuat orang lain menghargai keberadaanmu. Pria yang dihargai tidak hanya ada secara fisik. Mereka membawa energi, perhatian, dan kesadaran kemanapun mereka pergi. Kehadiran mereka terasa, dan orang di sekitarnya merasa lebih baik karena mereka ada di sana. Fondasi ini membedakan orang yang hanya lewat dengan orang yang meninggalkan kesan mendalam. Ada pria yang hanya menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Mereka duduk di sebuah pertemuan tapi pikiran mereka melayang. Mereka berada di tengah percakapan tapi mata mereka sibuk melihat ponsel. Mereka hanya menunggu giliran untuk berbicara, tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Kehadiran mereka seperti angin lalu, tidak menambah nilai apapun, bahkan seringkali menguras energi. Pria yang bertanggung jawab atas kehadirannya mengerti bahwa setiap interaksi adalah kesempatan untuk memberi nilai. Ia datang untuk berkontribusi. Ketika ia mendengarkan dengan sepenuh hati, membuat lawan bicaranya merasa penting dan didengarkan. Ketika ia berbicara dengan tujuan, membawa ide dan solusi, bukan sekedar keluhan. Pikirkan ini, di tengah percakapan, kamu diam sejenak, menatap mata lawan bicaramu, dan bertanya pertanyaan yang membuat mereka merasa didengar. Tindakan sederhana itu menunjukkan disiplin, fokus, dan empati. Hal itu mengirimkan sinyal kuat bahwa kamu adalah pria yang peduli dan punya kendali. Orang akan melihatmu sebagai individu yang bisa diandalkan, yang kehadirannya membuat suasana menjadi lebih baik. Kamu tidak lagi menjadi pengamat, tapi menjadi partisipan aktif yang membawa dampak positif. Membangun fondasi ini dimulai dari hal kecil. Saat kamu bersama orang lain, simpan ponselmu. Jaga kontak mata. Dengarkan bukan untuk membalas, tapi untuk memahami. 5 hal ini akan membuatmu dihormati bukan karena apa yang kamu punya, melainkan karena siapa dirimu. Kamu sudah tahu bahwa kekuatan yang dicari-cari orang lain ada di dalam dirimu sendiri. Kamu tidak perlu lagi menjadi korban. Kamu tidak perlu lagi terikat pada hasil atau validasi orang lain. Kamu punya kuasa untuk menentukan dirimu. Penghormatan yang kamu cari selama ini akan datang dengan sendirinya. Bukan dengan pamer, bukan dengan paksaan, tapi dengan membangun diri yang tangguh, berani, dan berharga. Mulai sekarang, fokuslah pada hal itu. Karena inilah cara untuk berhenti menjadi pria lemah dan menjadi pria yang dihormati tanpa harus menjadi macho. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.